Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa di rumah Tuhan di hari ini. Kita bersama-sama merayakan hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke sorga. Kita sungguh berbahagia, kita masih diberi kekuatan, kesempatan untuk datang bersama-sama memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman kebenaran Tuhan. Bapak Ibu yang juga sedang mengikuti ibadah di tempat-tempat yang lain, bahkan di rumah masing-masing, kami menyapa selamat berbahagia, selamat merayakan hari kenaikan Yesus Kristus. Baik Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, saat ini hari ke-40 setelah hari kebangkitan, kita berkumpul untuk mengenang saat Yesus membawa murid-murid keluar kota sampai ke dekat Betania. Di situ ia terangkat ke surga dan mengangkat tangannya serta memberkati mereka. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan bersuka cita, memuliakan Allah. Dengan sukacita itu pula, mari kita menyembah Allah dengan tuntunan tema mengenal Dia dengan benar. Saya jemput kita sekalian berdiri bersama-sama melakukan berkereta awan putih Yesus naik dari bumi. Yesus naik dari bumi dan menuju tatanya, dan menuju tatanya. Bergelutlah tiap makhluk, tiap lidah pun mengaku Yesus Tuhan semesta, Yesus Tuhan semesta. Penguasa dalam dunia dan malaikat dalam sorga mengagungkan namanya, mengagungkan namanya. Adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepada kamu, damainya besertamu. Dan bagimu juga. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, dalam kesadaran yang penuh di hadapan Allah yang kudus, segala keterbatasan kita, dosa, dan kesalahan kita datang mengakuinya di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami sering merasa diri benar dan menganggap orang lain salah. Kami tidak tahu lagi bahwa kami lakukan itu adalah dosa, karena sudah terlalu sering kami lakukan dan menjadi kebiasaan.
Kami menutupi kesalahan kami dengan melemparkan kesalahan kepada orang lain. Ampunilah kami, ya Tuhan. Let
Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Sebagaimana sabda Allah dalam Yohanes 14 ayat 18-19. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Dengarkanlah petunjuk hidup baru sebagaimana dari Injil Lukas pasal 24 ayat 51 hingga 53. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu sidang jemaat kekasih Tuhan, kita akan bersama-sama bermazmur dari kitab Mazmur pasal 47 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Mazmur 47 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 kita akan baca secara berbalasan. Allah Raja seluruh bumi. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Bermazmurlah bagi Allah, bermazmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul. Sebab Allah yang mempunyai perisai-perisai bumi. Sorak-sorai
Kita persiapkan bagian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 1 sampai 11, Efesus pasal 1 ayat 15 hingga 23, dan dari Injil Lukas 24 ayat 44 hingga 53. Namun sebelumnya mari kita mohon tuntunan Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kemuliaan, pujian, dan syukur kami angkat, kami persembahkan ke hadapan hadirat-Mu, ya Allah Bapa kami di sorga. Kini Tuhan melayakkan kami, memperkenankan kami berkumpul untuk mengenang peristiwa agung, peristiwa mulia, ketika Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Kini kami akan melandasinya dengan firman-Mu. Dalam keterbatasan kami, memahami dan mengenal firman yang begitu dalam, penuh rahasia ilahi. Namun kami yakin kuasa Roh Kudus akan memberi kami pengertian menyingkapkan firman-Mu itu menjadi bagian kehidupan kami, menjadikan kami berubah, menjadikan kami berjuang menyerupai perangai Kristus. Pakai hamba-Mu yang rapuh dan terbatas ini untuk menyampaikannya. Bersabdalah kepada kami telah siap sedia mendengarkannya. Di dalam dan demi anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang kekasih, pembacaan kita pertama dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Inilah firman. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan diri setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka. Ia melarang meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi.
Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang telah naik ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Demikian pembacaan pertama. Pembacaan yang kedua dari Efesus 1 ayat yang ke-15 sampai pada ayatnya yang ke-23. Inilah firman Tuhan. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaannya, bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu yang telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 hingga ayat yang ke-53. Demikian sabda Allah. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku,
tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita bersyukur pada kesempatan ini kita diperkenankan oleh Tuhan boleh mengenang kembali, mengingat peristiwa lebih dari 2000 tahun yang silam, di mana peristiwa itu adalah peristiwa yang begitu istimewa bagi kita sebagai umat Kristiani, menjadi catatan sejarah di mana kita dapat memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Itu terjadi setelah selama 40 hari menampakkan diri dalam tubuh kebangkitan kepada para murid-muridnya. Kemudian Tuhan Yesus terangkat ke surga, disaksikan oleh para muridnya. Nah, pertanyaan penting apa yang kita mau maknai di hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga? Karena Tuhan Yesus sudah ada di surga saat ini, sudah berada di sebelah kanan Allah Bapa, sudah bertahta di atas kemuliaannya. Kita mau merenungkan sejauh mana makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga dikisahkan kembali untuk dikenang kembali. Nah, dengan tema yang diberikan melalui Efesus pasal 1 ayat 15 hingga 23 menjadi bahan utama kita, yaitu mengenal Dia dengan benar. Untan daitongan puang matua. Kita hadir saat ini ya tentu berdasarkan pengenalan kita akan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan apakah pengenalan kita sudah sungguh-sungguh merupakan gambaran keyakinan iman kita selama ini kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apakah iman yang ada pada Bapak Ibu saudara-saudara sudah mendalam dan mengakar di dalam kehidupan ini? Seperti ucapan syukur Rasul Paulus dalam ayat 15 hingga ayat yang ke-16 dikatakan, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Coba bisa menepuk orang di sebelah kiri kanan.
Saya mengucap syukur karena iman dan kasih-Mu. Coba, saya mengucap syukur karena iman dan kasih. Ya, itu kita sudah sama dengan Rasul Paulus. Dan itulah yang menjadi penyebab mengapa Rasul Paulus mengucap syukur dan mendoakan jemaat di Efesus. Sekali lagi itu tadi, kehidupan yang sudah berakar, sudah mendalam, mendarah daging dalam pengenalan tentang siapakah dia itu. Siapakah dia? Yesus Kristus. Yang telah dinubuatkan para nabi, yang telah diberitakan dalam Mazmur, dalam kitab suci. Rasul Paulus juga mengucap syukur karena orang Efesus mempunyai kasih, menyatakan kasih dan membuktikan itu dalam perbuatan, tindakan nyata sehari-hari. Itulah yang menjadi kekuatan Rasul Paulus, membuat hatinya selalu bergairah, selalu bersukacita, selalu mengucap syukur. Nah, bagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai anak-anak Tuhan? Keseharian kita. Sebagai orang yang sudah dipilih oleh Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, dan inilah yang mesti kita maknai sepanjang perjalanan kehidupan ini. Bagaimana supaya hidup kita menggambarkan dan mencerminkan apa yang sudah diteladankan oleh Kristus selama berada di dalam dunia melakukan karya penyelamatannya. Tuhan Yesus naik ke surga. Itu menggambarkan bahwa Yesus berkuasa di bumi dan di surga. Yesus lebih tinggi dari segala pemerintah dan segala penguasa, bahkan segala yang dapat disebut tidak dapat melampaui kuasa Yesus Kristus. Sudah jelas sebagaimana dalam Matius 28 ayat 18. Tentu jemaat sudah menghafal ayat itu. Nah, dalam kehidupan ini sesungguhnya dia jugalah sebagai kepala gereja. Dalam ayat 22, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Di sini menyadarkan kita bahwa posisi Kristus sebagai kepala tidak bisa diambil alih oleh siapapun juga. Sekalipun di dunia ini banyak kuasa, banyak kesuksesan, banyak kehebatan, dan mungkin ada yang merasa segala sesuatu ada padanya. Tetapi tidak ada yang menandingi kemuliaan dan kuasa yang ada di dalam Yesus Kristus. Dan karena itu kita sebagai jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Sebagaimana ayat yang ke-23 bacaan kita. Jadi kedaulatan ada padanya, menguasai semua sendi kehidupan di dunia ini. Hal ini harus diingat supaya siapapun tidak ada yang berusaha melakukan reposisi dengan alasan dan argumen apapun juga. Nah, karena itu dalam pengenalan kita tentang Yesus Kristus, pengenalan kita terhadap seseorang menentukan bagaimana respek dan sikap kita kepadanya.
Kalau kita mengenal seseorang sebelum jadi pejabat, akan sangat beda sikap orang atau masyarakat kepadanya setelah jadi pejabat. Benar atau tidak? Coba kita kembali bagaimana sikap orang kepada Tuhan Yesus pada masanya. Ketika orang mengenalnya sebagai orang Nazaret, sebagai anak siapa? Sebagai anak tukang kayu. Apa sih tukang kayu? Kalau dia kepala perusahaan bolehlah. Ini anak tukang kayu. Juga ketika orang mengenalnya sebagai seorang nabi, sebagai seorang guru, sebagai Mesias, sebagai anak Allah. Bagaimana setelah Tuhan Yesus menyelesaikan karyanya dalam berbagai bentuk penderitaan yang dialami, caci maki, tuduhan, dan lain sebagainya. Bagaimana kesannya? Bagaimana sikapnya setelah Yesus menang? Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, bahkan setelah naik ke surga. Bagaimana sikapnya? Apakah sama ketika Tuhan Yesus masih bayi, ditolak di Nazaret, ditolak di mana-mana, ditolak di kalangannya sendiri? Sudah pasti berbeda setelah Yesus bangkit dan menang, mengalahkan maut, dan setelah naik ke surga. Ada perubahan paradigma dalam diri para murid Tuhan Yesus. Karena menurut para murid Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus akan memulihkan kerajaan Israel. Orientasinya adalah kerajaan dunia, tetapi orientasi Yesus adalah kerajaan Allah. Bagaimana kerajaan Allah itu kita saksikan, kita lihat, kita rasakan sendiri dalam kehidupan kita sampai pada saat ini, bahkan sampai sepanjang masa. Tidak lain seperti yang disampaikan Tuhan Yesus, ditandai dengan pertobatan dan apa? Pengampunan. Adakah itu dalam kehidupan kita? Kalau itu sudah ada, berarti tanda-tanda kerajaan Allah sedang kita nikmati, sedang kita alami, sedang kita rasakan. Perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga menegaskan bahwa Yesus sebagai yang sudah menang, sudah bertahta di atas kemuliaan. Menjadi fakta bahwa dia yang telah menang itu memang tidak terlihat lagi karena ia bertahta dalam kemuliaan bersama Bapa, memerintah dan memelihara umatnya melalui Roh Kudus sampai pada saat ini kita rasakan. Dan ia mengutus muridnya untuk terus bersaksi sampai ke dalam kita pun saat ini. Jadi jelas kemana ia pergi, yaitu ke surga. Jelas tujuannya untuk apa? Untuk menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Tempat yang nyaman. Di sana, sebagaimana yang digambarkan oleh Alkitab, bahwa di sana tidak ada ratap tangis, tidak ada penderitaan, tidak ada kesakitan, tidak ada duka cita. Yang ada adalah sukacita kekal, sorak-sorai damai sejahtera bersama Allah. Tetapi juga kita mau memaknai bahwa terangkatnya Tuhan Yesus ke surga sebagai bukti selesai semua pekerjaan penyelamatannya di dalam dunia ini. Dan akan terus kita pancarkan kerajaan yang sudah ditinggalkan itu
di dalam dunia ini dalam kesaksian hidup kita sehari-hari. Jadi ketika kita merayakan kenaikannya, kita sebenarnya sedang merayakan tugas misioner kita sebagai pewaris kerajaannya, yang akan terus bersukacita melakukan tugas bersaksi, bersekutu, dan melayaninya. Bukan karena kehebatan dan kekuatan kita, tetapi semata-mata sebagaimana janjinya. Kita akan dipimpin, kita akan dituntun dengan kuasa Roh Kudus. Nah, bagaimana dengan pengenalan kita kepada Yesus sampai sejauh ini? Kalau kita sudah mengenalnya sebagai yang bertata, sebagai Raja, tentu kita akan terus bersaksi, menyaksikannya sebagai Raja dalam kehidupan ini. Kita pasti selalu tergerak untuk bersaksi, tunduk pada perintahnya, mengikuti kehendaknya sebagai bukti bahwa kita taat kepadanya, kita setia, kita mengasihinya. Sabayana dikwa si tanda melok miki itu tahu. Tentu senga tupa inanta. Sia gau talako. Dibanding keteta si tandan tu tahu. Ya kan? Nah ya, contohnya suami kita, istri kita, ya kita sudah mengenal. Kode bangar ya ditandai betul aku mau tang dia. Atau mau minum kopi, batu kedip mata, nah, ada sesuatu yang diinginkan, seperti itu ya. Jadi kisah kenaikan adalah jawaban terhadap pertanyaan mengenai keberadaan Yesus yang bangkit. Tidak kelihatan lagi, tapi kita rasa. Kita terus merasakan kehadirannya. Dia sudah berjanji tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Ia terus hadir bekerja melalui kuasa Roh Kudusnya. Nah karena itu kalau kita sudah diberi kemampuan oleh Roh Kudus, bagaimana kita melakoninya dalam hidup ini? Orang Efesus tentu berdasarkan pengenalannya telah hidup beriman dengan kasih yang aktif, bukan kasih yang pasif. Bagaimana kasih itu kita kobarkan dalam kehidupan kita? Salah satu contohnya di rumah, ya jangan sampai seorang suami mengatakan kepada istri, kalau saya lihat wajahmu seperti melihat seekor burung yang terus berkicau tiada henti. Begitupun sebaliknya seorang suami atau seorang istri kepada suami. Jangan sampai istri mengatakan, kalau saya melihat wajahmu papi, wajahmu bagaikan singa yang mengaum setiap saat. Waspadalah. Mari kita terus seperti Yusuf terhadap saudara-saudaranya, mendatangkan shalom, damai sejahtera. Karena ia sungguh merasakan relasinya dengan Tuhan itu menghilangkan dendam dalam hidup seorang Yusuf terhadap saudara-saudara Yakub dan Esau. Makanya dikatakan, kalau saya melihat wajahmu seperti melihat kemuliaan Tuhan, serasa melihat wajah Tuhan. Wah, luar biasa. Coba siapa yang duduk suami istri, saya melihat wajahmu jangan seperti singa atau burung ya, yang berkicau terus dan yang seperti singa yang mengaum.
Ya. Yang tidak ada pasangannya saat ini ya nanti sampai di rumah. Atau yang tidak ada pasangannya kepada anaknya lah, cucunya lah, atau kepada tetangga lah. Terjadi rekonsiliasi hari ini. Sebagai bukti bahwa kita betul-betul mendatangkan pengampunan, melepas pengampunan dan pertobatan. Kalau tidak ada pertobatan, tidak ada pengampunan. Untuk apa seremonial ibadah? Kalau tidak ada bukti. Jangan sampai iman dan kasih kita pudar. Dan akhirnya kita kelihatan seakan tidak mengenal Kristus. Padahal kita ini orang anak-anak Tuhan yang sudah sangat mengenalnya. Jangan sampai seperti pengalaman Mahatma Gandhi ya. Iya. Yang sebenarnya mau percaya kepada Yesus. Tetapi karena melihat kelakuan orang dalam gereja, tidak jadi. Dia percaya. Itulah bagaimana kita mempersaksikan Kristus di dalam kehidupan ini supaya benar-benar shalom, damai sejahtera itu terasa kita nikmati dalam kehidupan ini. Jangan kita hanya menganga, melongo. Tuhan sudah pergi, tidak ada lagi harapan. Harapan kita tetap ada. Jangan seperti ya lagu lawas, sepenggal lagu lawas. Bukan perpisahan yang ku tangisi, namun pertemuanlah yang aku sesali. Dapatkah kita bersama lagi seperti dulu? Iya, tetap ada harapan walaupun kita berpisah dengan Tuhan Yesus. Tetapi bukan soal tempat. Yang paling pokok, yang paling penting bagaimana kita melanjutkan misi Kristus. Mempersaksikannya dalam kehidupan ini. Karena pasti ada seperti lagu tadi. Kita akan bertemu kembali dalam kemuliaan. Kembalilah dengan sukacita, lakonilah dan teruslah bersaksi dalam kehidupan ini. Sekecil apapun itu bukti kasih kita kepada Allah. Dengan hati yang tulus, terus memberitakannya. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita sungguh memahami dan percaya akan kehadiran dan kemahakuasaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan oleh janjinya Ia senantiasa menyertai menuntun dalam kuasa Roh Kudus yang akan terus memampukan kita berani dan bersaksi tentang Injilnya, tentang keselamatan. Oh, di dalam Dia yang telah mengalami penderitaan, kematian dan kemenangan, kebangkitan, mengalahkan maut, bahkan naik ke surga, membuktikan kuasanya tak terbatas menaungi kehidupan kita dari saat ini sampai kedatangannya untuk kedua kalinya. Mari berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersama berdiri mengikrarkan pengakuan iman kita dalam bentuk lagu, bentuk pujian kepada Allah Tritunggal. Percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita diberikan kesempatan Tuhan untuk mempersembahkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas kasih setia Tuhan, berkat Tuhan yang senantiasa kita alami di dalam kehidupan kita, bahkan hidup dan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kita sekalian. Untuk itu kita akan memberikan ucapan syukur kita melalui persembahan. Namun sebelumnya firman Tuhan mengingatkan kita. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, eluk-elukkanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Sambil kita memberikan ungkapan syukur kita bersama-sama melakukan ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara, di hadapan kita ada kotak undi. Kotak undi ini diperuntukkan untuk pembangunan gedung pelayanan Jemaat Rantepao. Ada di depan, ada di ruangan belakang. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya.
Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Kita kembali pada ayat pertama. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Ya, di sini juga ada persembahan dari jemaat. Kita tetap akan memberikan khusus untuk pembangunan gedung pelayanan. Taruh harga. Terima kasih Tuhan telah mengutus kita membangun suatu tempat ibadah. Kita tidak cemas, kita tidak ragu. Buktinya Allah mengutus Bapak Ibu sekalian mulai sekarang melalui kota, juga ditambah dengan melalui Natura. Siapa taruh harga? 50.000. Diulang kembali. 50.000. Siapa lagi? Yang pertama 50.000 dikembalikan masuk. Yang kedua 50.000 tidak kembali saya. Angkat lagi. Yang lain. Ya. Apa itu Pak? Puding, enak sih puding. 50.000 satu kali, 2 kali, 503 kali, Pak Sambo. Ya,
Taruh lagi. Pisang raja. Tidak ada lagi. 50.000 satu kali, 2 kali, 3 kali. Masih ada? Ya. Pisang dari Ambon. Ya, taruh harga. Satu kali 5.000 satu kali. 10.000. 50. 100.000 banyak orang. 100.000 satu kali. Ya, 100.000. Ya, banyak orang. 2 dari dalam 100, di sini 100. 150 3 kali di belakang. Terima kasih atas partisipasi kita dalam mendukung pembangunan untuk tempat ibadah kita bersama. Tuhan memberkati. Terima kasih. Baik, kembali kita bersekutu, kita satu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami sujud di hadapan hadirat-Mu ya Allah Bapa di sorga, seraya mengucap syukur limpah terima kasih. Oleh perkenan-Mu lah kami boleh menikmati hadirat-Mu, merayakan peristiwa agung 2000 lebih tahun yang silam, mengenang kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Menjadi pengingat bagi kami bahwa Tuhan Yesus telah naik ke sorga, tidak pergi begitu saja, tetapi memberkati para murid dan memberkati setiap orang percaya, yang terus membuat kami bergairah menjalani kehidupan ini bersukacita secara luar biasa. Oleh karena sekalipun Tuhan Yesus secara fisik tidak bersama-sama dengan kami, tetapi penyertaan Roh Kudus bagi kami selaku orang percaya yang memampukan kami untuk terus bersaksi hidup di tengah dunia ini untuk melanjutkan misi Allah kepada dunia ini, kepada segala makhluk. Biarlah dengan kekuatan Roh Kudus memampukan kami untuk terus melangkah dengan pasti, sekalipun ada tantangan dan pergumulan kehidupan. Tidak akan membuat kami kecut dan tawar hati, sebab kami tahu bahwa kesukaran atau penderitaan yang akan kami alami di dunia ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kami alami di sorga nanti, sebagaimana janji Allah kepada kami. Terima kasih untuk hadirat-Mu, firman-Mu. Kami telah nikmati bersama. Kiranya mengobarkan hati kami, terus bersemangat, optimis dalam melanjutkan kehidupan yang Tuhan anugerahkan bagi kami sekalian. Sebagai pribadi, sebagai gereja-Mu, mampukanlah kami untuk terus melangkah dalam kepastian, sambil menantikan pengharapan untuk kedatangan Tuhan ke dalam dunia ini,
menggenapi segala sesuatunya. Kepadamu lah ya Bapa kami datang, membawa seluruh keberadaan hidup kami. Sukacita kami tidak ada yang tersembunyi. Begitupun pergumulan Allah Maha Tahu. Baik secara pribadi, di tengah keluarga, bahkan dalam persekutuan kami sebagai jemaat Tuhan di tempat ini. Sekaitan dengan berbagai rencana pelayanan yang sedang dilakukan, dengan proses pembangunan gedung pelayanan jemaat Rantepao yang sudah, sedang, dan terus dilaksanakan. Kami percaya bahwa Tuhan yang sudah membukakan jalan bagi kami, Tuhan jugalah yang akan terus memberkati dalam proses penyelesaiannya ke depan. Yang semuanya semata-mata untuk hormat, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati semua anggota jemaat yang mendukung, semua majelis gereja, panitia pembangunan, bahkan semua simpatisan, semua pihak yang Tuhan pakai, Tuhan perkenankan untuk mendukung terselenggaranya proses pembangunan ini. Kiranya kuasa Tuhan nyata di dalam pembangunan ini. Bapa kami dalam sorga, dalam segala keterbatasan kami bawa kepadamu akan kehidupan kami bersama, perjuangan anak-anak kami, pendidikan mereka. Bahkan mungkin ada yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan bukakan jalan. Berkati setiap jeripaya anggota jemaat dalam segala karya mereka, dalam segala usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan, sehingga mendatangkan berkat guna mereka pakai di tengah kelangsungan hidup ini, terlebih mereka pakai selalu memuliakan Tuhan. Bapa dalam sorga, kami berdoa untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami. Tuhan berkati di tengah persiapan pemilu serempak pada tahun 2024 yang akan datang. Segala persiapan menuju ke sana Tuhanlah yang campur tangan, memberkati seluruh rakyat Indonesia untuk arif dan bijaksana, memikirkan yang terbaik untuk kepentingan bersama. Bapa dalam sorga, peliharakan kehidupan kami lebih jauh hari ini, dalam segala rencana-rencana kami, dalam melanjutkan tugas tanggung jawab kami, baik secara pribadi dalam keluarga kami masing-masing, dalam tugas tanggung jawab pekerjaan kami. Tuhanlah yang selalu menolong dan menyertai. Ini doa kami, pengharapan kami, ucapan syukur dan penyerahan diri kami kepadamu. Kami mohon ampun atas segala dosa kami, dan terima kami yang datang berseru di dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang senantiasa menyertai kehidupan kami sampai pada kesudahan alam. Terpuji kekal namamu Bapa. Haleluya. Amin. Saya jemput kita sekalian berdiri bersama-sama melakukan damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Tinggalkan bagi
orang tuaku, Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anakku sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Pergilah, hiduplah mengenal Dia dengan benar. Dia yang telah pergi akan datang kembali untuk kita sekalian. Karena itu arahkan hati dan hidupmu kepadanya. Dan sambut terima berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini sampai kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Amin. Mengakhiri ibadah kita di siang hari ini, kita mau bersyukur kepada Tuhan lewat nyanyian syukur, agungkan kuasa nama-Nya. Kita bersama-sama doa syukur untuk penyertaan Tuhan di dalam ibadah kita hari ini. Terima kasih untuk ibadah bersama di hari ini. Tuhan memberkati kita dan kita kembali ke tempat kita masing-masing dengan penuh damai sejahtera dari Tuhan. Karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya dimuliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya.
Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Muliakan nama Tuhan karena kuasanya abadi, muliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan.